Halo sahabat, siapa sih di sini yang tidak mengenal tahu bulat? Ya, seperti namanya, jajanan ini berbahan dasar tahu dan berbentuk bulat dengan tekstur di dalamnya yang kopong. Biasanya tahu bulat dijual dengan harga Rp500 yang dijual menggunakan mobil bak terbuka. Namun ternyata apa yang saya temui di sini berbeda loh teman-teman. Bukan seperti pada tahu bulat biasanya yang dijual menggunakan mobil. Di sini tahu bulat dijual menggunakan gerobak kecil di tepi jalan. Tahu bulat ini sudah berdiri sejak 4 tahun silam, tepatnya pada tahun 2017 lalu. Lokasinya sampai sekarang masih sama, yaitu terletak di Jalan Pers Prapto, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kota Ketapang, Kalimantan Barat, tepatnya di depan Gaul Sport. Mereka adalah Pak Makmur dan Bu Yuslimah, merupakan pasangan suami istri asal Sumedang, Jawa Barat yang merantau ke Kota Ketapang, sekaligus orang pertama yang mengenalkan dan membuat tahu bulat di Kota Ketapang. Semenjak mereka membangun usahanya, tercatat sampai saat ini terdapat 2 pedagang lain yang kemudian ikut berjualan tahu bulat. Mereka bercerita bahwa tahu bulat buatan mereka merupakan tahu bulat yang terkenal dan terenak di Kota Ketapang. Karena tahu bulat yang dijual oleh pedagang lain tidak seempuk dan sekopong tahu bulat miliknya Pak Makmur dan Bu Yuslimah. Ibu Yuslimah berkata bahwa tekstur tahu bulat maupun tingkat kepadatan tahunya tidak ditentukan saat kita sedang mencetak atau membentuk bulatan tahunya, namun terletak pada proses pembuatan tahu dari awal. Tidak semua pabrik juga bisa menjadikan tahu buatan mereka menjadi tahu bulat. Alhamdulillah, di sini kami memproduksi sendiri tahu dari awal. Awal merantau pada tahun 2015 lalu, mereka tidak langsung tinggal di Kota Ketapang. Namun, mereka bekerja dengan orang di pabrik tahu yang berada di Kecamatan Sungai Melayu, yaitu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang yang berjarak kurang lebih 3 jam dari pusat Kota Ketapang. Rumah beliau berada di Desa Sungai Awan Kiri. Mereka setiap harinya berangkat berjualan dari rumah ke Ketapang memakai motor dengan menempuh kurun waktu perjalanan kurang lebih 40 menit. Wah, cukup jauh juga ya teman-teman. Mereka berjualan dari pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Biasanya dalam sehari tahu yang mereka bawa bisa habis. Namun ketika pembeli sepi, jualan mereka tidaklah habis. Tetapi walaupun jualan mereka tidak habis, mereka tetap pulang jam 10 malam. Ibu berkata bahwa pendapatan dari hasil berjualan mereka menurun drastis di kala pandemi seperti ini. Bukan hanya pandemi saja yang menjadi penyebab dari turunnya omset ini. Salah satu faktor lainnya yaitu waktu Lebaran kemarin, mereka sempat pulang 5 bulan ke Sumedang. Saat di Sumedang, ia menitipkan warung pada anaknya yang bernama Ian. Namun, karena Bang Ian memiliki 2 orang anak, maka Bang Ian kemudian mempekerjakan tetangganya untuk menggantikannya berjualan, karena dia lebih memilih fokus untuk mengurusi kedua anaknya. Namun, sayangnya yang terjadi adalah rasa dari tahu bulatnya kemudian berubah. Para konsumen mengaku rasanya ada yang keasinan, kurang garing, dan lain sebagainya. Akibatnya, pelanggan setia Pak Makmur dan Bu Yuslimah hilang satu persatu karena merasa kecewa dengan rasa tahu bulat yang sekarang. Pasca 5 bulan, Pak Makmur beserta istri kemudian pulang lagi ke Ketapang dan mendapati bahwa sebagian besar pelanggan setianya pada menghilang. Ini kemudian menjadi salah satu kekecewaan dan kesedihan terbesar dalam perjalanan karir usahanya. Kemalangan yang dialami pasangan suami istri ini bukan hanya sampai di situ saja. Ketika mereka pulang ke kontrakan mereka yang ada di Ketapang, seluruh isi barang yang ada di situ kemudian raib. Barang-barang itu terdiri dari 1 buah kipas, 2 buah tabung gas seberat 5 kg, bahan-bahan pembuat tahu bulat, dan juga burung murai batu yang ditaksir harganya mencapai 1,5 juta rupiah ikut menghilang. Ternyata selama mereka pergi telah terjadi kemalingan di kontrakan mereka.
cuma ngikutin Ian, anak kan mau katanya mau bikin wisata hutan Rantan gitu kan. Kalau ini mah dia mah nggak mau, makanya jauh Jan. Ya jangan jadi nggak pas juga di sana tadinya di sini. Jadi ini udah mau berapa tahun di sini Jang. Gitu, jadi kan kalau pas mungkin udah tercapai cita-cita gitu kan. Mungkin tercapai tercapai mungkin telat gitu. Banyaknya namanya pendatang lah Jang gitu, nggak kayak kampung sendiri gitu. Kadang-kadang yang nggak seneng, banyak juga yang nggak seneng, apalagi kalau melihat kita orang maju, apalagi pendatang maju, banyak itu yang sering dirasakan sama ibu juga, kebanyakannya seneng lah yang orang kayak gitu. Apalagi ada keluhan-keluhan yang gimana, yang misalnya melihat itu banyak, juga orang tua banyak yang rasakan, yang dirasakan. Itu mah fakta aja, faktanya gimana Jan, fakta gitu. Adanya mungkin dan di sini udah mau 5 tahun tapi sama masyarakat agak cuek gitu ya. Kalau di Ketapang sih ya, kalau yang beli-beli mah jangan enak, ramah-ramah gitu, nggak ada yang kecewakan. Bahkan perusahaan kayak gitu kemarin pas corona Jang, perusahaan Honda ngasih ke ibu sembako Jang segini besar pas corona. Kalau yang tanggapan yang pembeli mah Jang, alhamdulillah ya Jang, pada ramah, menghargai lah gitu Jang. Jadi walaupun orang kaya nggak ngelihat sebelah mata ya Jang, tetap aja sopan beli mah Jang gitu Jang. Beli dulu gitu ya, sambil nganggukkan kepala dia gitu. Walaupun dia orang kaya ya Jang. Jadi pakai itu mas nyaman gitu. Jadi dari segi keramahannya, dari pengukurannya, dari pihaknya memang menghargailah sama orang yang terantau gitu. Kedepannya ya mau pindah yang di tempat yang agak nyaman lah Jang, yang ramai gitu ya, supaya ibu kita serasa tertekan dari masyarakat luas